Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 izin mempresentasikan hasil diskusi mengenai materi gigantisme mata kuliah pendidikan jasmani anak berkebutuhan khusus yang diampu oleh Dr. Tommy Sunyoto SPD MPD, Dwi Tiga Putri SPD MPD. Yang pertama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok, yaitu yang pertama saya sendiri, Bila Haris Tiadita, NIM 61034200049. Kemudian Ahmad Rizky Dahirin dengan NIM 61034200050. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Dahirin. Oke, terima kasih. Materinya adalah gigantisme. Gigantisme merupakan peningkatan hormon protein dalam banyak jaringan, meningkatkan penguraian asam lemak dan jaringan adipose dan kadar glukosa darah. Gigantisme terjadi pada periode anak-anak ketika skeleton masih berpotensi untuk tumbuh atau pada prapubertas. Gigantisme disebabkan oleh sekresi GH yang berlebihan. Keadaan ini dapat diakibatkan tumor hipofisis yang menyeret GH atau karena kelainan hipotalamus. Gigantisme adalah disebabkan oleh hormon pertumbuhan. Next. Klasifikasi. Yang pertama adalah kelainan fisik. Kelainan fisik ini dapat terjadi pada satu atau lebih pada organ tubuh manusia tertentu yang mengakibatkan kelainan tersebut timbul dari keadaan pada fisik tubuh manusia yang tidak dapat menjalankan tugasnya secara normal, sehingga tidak dapat berfungsi dari anggota fisik yang terjadi pada manusia. Yang kedua adalah kelainan mental. Anak yang memiliki kelainan dalam hal mental akan menimbulkan penyimpangan kemampuan berpikir secara kritis, logis dalam menanggapi dunia sekitarnya. Kelainan pada aspek mental ini dapat menyebabkan kedua arah, yaitu kelainan mental dalam arti lebih atau supernormal dan kelainan mental dalam arti kurang atau subnormal. Yang ketiga adalah kelainan perilaku sosial. Kelainan perilaku sosial, gigantisme mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan, tata tertib, norma sosial, dan lain-lain. Manifestasi dari mereka yang dikategorikan dalam kelainan perilaku sosial ini misalnya kompensasi berlebihan, sering bentrok dengan lingkungan, pelanggaran hukum atau norma, maupun kesopanan, sehingga dapat disimpulkan kelainan yang terjadi pada anak. Oleh sebab itu, perlunya peranan penting dari guru maupun orang tua dalam mendidik perilaku anak sejak kecil, sehingga anak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Next. Yang selanjutnya adalah faktor penyebab. Penyebab utama gigantisme adalah tumor pada kelenjar pituitari. Dalam dunia medis, tumor ini dikenal dengan sebutan pituitary adenoma. Keberadaan tumor akan memengaruhi kelenjar pituitari untuk memproduksi hormon pertumbuhan lebih banyak dari yang diperlukan oleh tubuh. Ukuran tumor ini juga bisa mempengaruhi keluhan yang dirasakan oleh penderita. Di samping tumor, sejumlah faktor risiko gigantisme di bawah ini bisa meningkatkan kemungkinan seseorang untuk mengidapnya. Yang pertama adalah sindrom McCune. Sindrom ini dapat menyebabkan pertumbuhan tidak normal pada jaringan tulang dan kelainan pada kelenjar-kelenjar tubuh. Selanjutnya adalah neurofibromatosis. Kelainan bawaan ini bisa memicu tumbuhnya tumor pada sistem saraf tubuh. Yang ketiga adalah Carney kompleks. Carney kompleks adalah cacat lahir yang bisa memicu tumbuhnya tumor jinak pada jaringan ikat tubuh, tumor jinak, dan ganas pada kelenjar endokrin serta munculnya bintik-bintik berwarna gelap pada kulit.
materi selanjutnya akan dibaca oleh Vila. Terima kasih. Selanjutnya adalah klasifikasi atau jenis. Yang pertama, gigantisme normal. Ini adalah kondisi di mana pertumbuhan yang berlebihan terjadi pada seluruh bagian tubuh. Yang kedua, gigantisme otak, yaitu pertumbuhan terjadi dengan cepat dan disertai dengan cacat intelektual. Yang ketiga, gigantisme parsial, pertumbuhan yang tepat hanya terjadi pada bagian tertentu, misalnya hanya pada bagian kaki. Akibatnya tubuh terlihat tidak proporsional. Selanjutnya, penanganan atau pengobatan. Yang pertama, pembedahan. Salah satu cara mengatasi penyakit ini adalah melalui prosedur operasi alias pembedahan. Tujuannya untuk mengangkat tumor yang ada di kelenjar hipofisis. Yang kedua, terapi sinar gamma. Metode yang satu ini dilakukan untuk mengobati tumor di otak. Terapi sinar gamma dilakukan dengan memaparkan ratusan sinar radiasi kecil pada tumor. Sebenarnya cara ini cukup efektif dan bisa mengembalikan level hormon. Namun ada efek samping yang harus diperhatikan. Yang ketiga, konsumsi obat-obatan. Jika pembedahan atau terapi tidak memungkinkan untuk dilakukan, gigantisme biasanya akan ditangani dengan konsumsi obat-obatan tertentu. Biasanya pengidap penyakit ini akan diberikan jenis obat yang berkaitan dengan produksi hormon dalam tubuh. Proses pembelajaran anak berkebutuhan khusus dalam PENJAS. Yang pertama, kegiatan pembelajaran pendahuluan. Kegiatan ini dilakukan oleh guru PENJAS dengan cara menarik perhatian peserta didik, sehingga sebagian besar siswa dapat mengikutinya. Yang kedua, penyampaian informasi. Informasi yang disampaikan dapat diserap dan diikuti oleh sebagian peserta didik. Hanya saja peserta didik yang berkebutuhan khusus masih terlihat kebingungan. Yang ketiga, partisipasi peserta didik. Peserta didik yang berpartisipasi mengikuti pembelajaran sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh gurunya, meskipun ada beberapa peserta didik termasuk yang berkebutuhan khusus hanya diam dan tidak memperhatikan. Berikut adalah contoh orang yang terkena gigantisme. Saya di kelompok 8 membuka pertanyaan untuk teman-teman. Silakan yang mau bertanya. Izin bertanya, Mas. Ya, Mas Nanang. Siapa saja contoh-contoh atlet yang terkena gigantisme yang sudah mencapai prestasinya di dunia olahraga, Mas? Yang selanjutnya, Izin bertanya, ya Mbak Dida. apakah gigantisme itu berbahaya? Jika iya, itu berbahayanya gimana? Terima kasih. Ada lagi mungkin satu pertanyaan lagi. Izin bertanya. Mbak Laili. Tadi kan salah satu penanganan untuk gigantisme itu ada pembedahan atau operasi. Nah, misalkan pembedahan itu telah dilakukan, apakah anak-anak yang mengalami gigantisme normal itu pertumbuhannya yang awalnya itu berlebihan akan normal kembali? Seperti itu. Terima kasih. Mbak Laili. Ini akan saya berikan dengan
Izin bertanya Mas Vila. Ya, Mas Adib. Contoh pola hidup yang tidak sehat yang dapat mengakibatkan penyakit gigantisme berupa apa saja ya Mas? Mohon penjelasannya. Mohon maaf Mbak Laili, tolong diulangi pertanyaannya. Ya, tadi kan disebutkan salah satu pengobatan atau penanganan untuk anak gigantisme itu adalah operasi. Nah, semisal anak-anak yang masih dalam pertumbuhan itu telah diangkat tumornya, apakah nanti pertumbuhannya itu akan kembali normal seperti anak-anak lainnya atau tetap seperti anak-anak gigantisme yang pertumbuhannya itu terlalu cepat, seperti itu. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Adinda. Tadi bertanya apakah gigantisme itu berbahaya? Menurut saya ya berbahaya karena gigantisme yang tidak ditangani segera dapat menyebabkan kondisi serius dan memperparah risiko penyakit lain. Faktor risiko yang dapat terjadi diantaranya adalah diabetes insipidus, yang merupakan jenis diabetes yang jarang ditemui. Diabetes jenis ini ditandai dengan seringnya buang air kecil dan naiknya kadar gula dalam darah karena ketidakseimbangan atau tidak berfungsinya hormon insulin. Yang kedua, berkurangnya sekresi hormon pada testis dan ovarium yang menandai disfungsi seksual. Yang ketiga, perkembangan mental yang rendah akibat terganggunya fungsi kelenjar tiroid. Ini dapat terjadi pada pengidap gigantisme anak-anak maupun yang sudah dewasa. Apakah jelas untuk Mbak Adinda? Iya, makasih. Mas, untuk pertanyaan saya sudah saya kirim di room chat. Aman-aman.
Terima kasih. Sama-sama. Izin menjawab pertanyaan dari Mas Sodik mengenai apa yang membedakan antara akromegali dan gigantisme. Perbedaannya adalah waktu perkembangan penyakit. Akromegali berkembang selama awal hingga dewasa pertengahan, sedangkan gigantisme mulai berkembang selama masa kanak-kanak sebelum pertumbuhan tulang menyatu. Yang kedua, fitur wajah. Seseorang yang mengidap akromegali, ukuran dan bentuk lidahnya dapat berubah, rahang juga menonjol keluar dan bibir menebal. Sedangkan pada pengidap gigantisme, rahang menjadi menonjol dan dahi menonjol. Yang ketiga, tinggi badan. Pengidap akromegali tidak mengalami peningkatan tinggi badan karena kondisi tersebut dimulai pada masa dewasa. Beda dengan pengidap gigantisme, mereka memang memiliki tinggi badan yang bertambah karena kondisinya dimulai saat masa pertumbuhan anak. Apakah jelas untuk Mas Sotik? Baik, terima kasih jawabannya, Mas. Sama-sama. Untuk pertanyaannya Mas Nanang, untuk atlet yang mengidap gigantisme yang sudah berprestasi, menurut saya itu tidak ada. Enggak ada, Mas. Pengetahuan saya belum ada, atau mungkin ada Menurut teman-teman pengetahuan saya tidak ada. yang pernah. Baik, Mas.
izin menjawab pertanyaan dari Mbak Laili. Untuk setelah operasi, apakah pertumbuhan anak tersebut akan kembali normal atau seperti saat masih terkena gigantisme? Untuk itu kemungkinan akan mengurangi kelebihan produksi hormon atau mengurangi peningkatan produksi hormon pada anak tersebut. Mungkin Mbak Laili atau teman-teman ada yang mau nambahin? Baik, terima kasih Mas Vila. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Adib. Produksi hormon pola hidup yang tidak sehat yang menyebabkan gigantisme itu tidak ada, dikarenakan produksi hormon pertumbuhan yang terlalu tinggi ini terjadi akibat adanya tumor pada kelenjar yang terletak pada otak. Gimana Mas Adib? Terima kasih Mas atas jawabannya. Oke, sama-sama Mas. Izin menjawab pertanyaan dari Mas Adib. Mungkin untuk kaitan pola hidup sehat dengan penyakit gigantisme bisa tidak ada ya, karena gigantisme itu terjadi sejak anak masih kecil. Jadi pola hidup mungkin belum bisa dikatakan saling terkait. Mungkin itu Mas Adib ada yang apakah bisa diterima Mas Adib? Mungkin itu dari kelompok 8. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh kelompok 9. Baik, Mas. Mbak Faradina minta tolong, Mbak.
Baik, yang selanjutnya presentasi dari kelompok 9, yaitu ruang lingkup penjelas anak berkebutuhan khusus, materi tunadaksa. Perkenalkan, saya Nanang Zulsufianto, NIM 61034200051, dan teman saya Mas Arthur Wahyu Wicaksono dengan NIM 61034200052. Next, Mbak. Pengertian tunadaksa. Tunadaksa berarti dari kata tuna yang artinya rusak atau cacat dengan daksa yang berarti anggota tubuh. Jadi tunadaksa adalah gangguan atau rusaknya salah satu organ tubuh manusia yang membuatnya tidak seperti manusia pada umumnya, khususnya pada bagian alat gerak, tulang, sendi, dan otot. Menurut Sijitahi Somantri, tunadaksa adalah satu keadaan yang terganggu atau rusak sebagai akibat dari gangguan bentuk atau hambatan pada otot, sendi, dan tulang yang dalam fungsinya yang normal. Next, Mbak. Klasifikasi tunadaksa berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, cacat bawaan atau congenital anomalies. Yang kedua, infeksi, poliomyelitis dan osteomyelitis. Yang ketiga, gangguan metabolisme. Yang keempat, metabolisme. Yang keempat, kecelakaan. Yang kelima, penyakit yang progresif, ditopenia pia muscularum progresif. Yang keenam, tidak diketahui penyebabnya. Yang kedua, berdasarkan sistem kelainan. Yang pertama, kelainan sistem cerebral atau cerebral system disorders. Yang kedua, kelainan sistem otot dan rangkaian, musculus sacral system. Lanjutnya, Mbak. Faktor-faktor penyebab daksa. Hasil dari menganalisis tentang penyakit tunadaksa dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab tunadaksa adalah yang pertama, faktor parental sebelum lahir. Kelainan fungsi organ tubuh tunadaksa yang terjadi sebelum lahir atau dalam kandungan dikarenakan faktor genetika dan kerusakan pada sistem saraf pusat. Yang kedua, faktor neonatal atau saat lahir, mengalami kendala saat melahirkan seperti posisi bayi yang tidak tepat, kelainan prematur, pendarahan pada otak bayi saat lahir, dan sebagainya. Yang ketiga, faktor postnatal setelah lahir, mengalami kecelakaan penyebab polio, radang otak, pertusis merupakan contoh penyebab postnatal, dan yang merupakan penyakit yang berdampak fatal pada organ tubuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Arthur. Ya, D. Karakteristik penderita daksa. Yang pertama, mengalami kaku, lemah, lumpuh pada anggota gerak. Kedua, tidak leluasa dalam melakukan gerakan, tidak lentur dan cenderung kaku dan tidak terkendali. Tiga, ketidaklengkapan anggota tubuh dan berbedanya ukuran anggota tubuh. Memiliki cacat atau kelainan alat gerak. Jari tangan kaku dan tidak dapat menggenggam. Mengalami kesulitan saat berdiri, duduk, berjalan, berlari, melompat, dan cenderung menunjukkan sikap tubuh tidak normal. Tidak bisa berenang. Selanjutnya. Cara menangani penderita daksa. Pertama, ada motivasi. Kedua, pengamat intensif. Yang ketiga, pelatihan yang sesuai. Next. F. Proses pembelajaran anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan jasmani. Ada 4 macam metode pembelajaran pendidikan jasmani bagi siswa berkebutuhan khusus. Pertama, metode pembagian. Dalam metode bagian, tugas-tugas gerak dipelajari dan dilatih bagian demi bagian. Biasanya metode ini diterapkan apabila struktur gerak cukup kompleks, sehingga diperkirakan dengan mempelajari bagian demi bagian akan memberikan hasil optimal. Selanjutnya, metode keseluruhan. Pembelajaran dengan metode keseluruhan merupakan aktivitas gerak yang dilakukan secara keseluruhan. Metode ini biasanya digunakan untuk melatih teknik dan gerakan yang sederhana, atau apabila keseluruhan serangkaian gerak dari satu teknik olahraga tidak bisa dipecah menjadi bagian-bagian. Selanjutnya, metode penggabungan.
memodifikasi metode dengan cara mengubahnya menjadi kombinasi keseluruhan, bagian, keseluruhan. Umumnya memberikan kemudahan dan keuntungan bagi siswa berkebutuhan khusus. Sehingga simpel langkah-langkah pembelajaran yang diberikan kepada anak. Semakin besar peluangnya untuk menguasai tugas-tugas gerak yang diajarkan. Selanjutnya ada penyampaian, penjelasan, dan peragaan. Melalui penjelasan dan demonstrasi, para siswa berkebutuhan khusus lebih terdorong dan termotivasi untuk melakukan tugas gerak, sehingga memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh hasil dalam setiap pembelajaran. Next. G. Proses pembelajaran adaptif penderita daksa. Pertama ada pengembangan gerak, gerakan-gerakan yang tidak berpindah tempat, gerakan-gerakan yang berpindah tempat, gerakan-gerakan keseimbangan. Selanjutnya ada olahraga dan permainan, yaitu ada olahraga permainan yang bersifat rekreatif, permainan lingkaran, olahraga dan permainan beregu, olahraga senam dan aerobik, kegiatan yang menggunakan musik dan tari, olahraga permainan di air, olahraga dan permainan yang menggunakan meja. Selanjutnya ada kebugaran dan kemampuan gerak, yaitu aktivitas yang meningkatkan kekuatan, aktivitas yang meningkatkan kelentukan, aktivitas yang meningkatkan kelincahan, aktivitas yang meningkatkan kecepatan, aktivitas yang meningkatkan daya tahan. Next. H. Berikut foto proses pembelajaran orang yang mengalami tunadaksa. Next. Tunadaksa adalah gangguan atau rusaknya salah satu organ tubuh manusia yang membautnya tidak seperti manusia pada umumnya, khususnya pada bagian alat gerak, yaitu tulang, sendi, otot. Dengan berbagai faktor penyebab terjadinya tunadaksa. Penderita tunadaksa ingin mendapat kesempatan seperti kita, dengan biasa bergerak bebas, belajar dengan leluasa, dan tidak akan kekangan dalam bergerak. Tapi siapa tahu bahwa kekurangan merupakan adalah keunggulan yang tidak dimiliki orang biasa. Pemberian motivasi yang besar dapat menjadi modal utama bagi penderita tunadaksa bangkit dari keterpurukan. Pengawasan secara intensif harus selalu dilakukan. Kita sebagai guru tidak semerta hanya mengajarkan materi dalam hal ini, akan tetapi juga menyampaikan metode yang cocok untuk pembelajaran kepada anak tunadaksa, memberikan latihan gerak secara teratur dengan tetap melihat intensitas kemampuan, melakukan olahraga yang sesuai dengan penderita tunadaksa, dan lain-lain. Next. Terima kasih. Mungkin itu pemaparan dari kelompok 9 terkait tunadaksa. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan, monggo silahkan. Izin bertanya. Ya, monggo Mbak Faradina. Mbak Faridina. Bagaimana cara menangani penderita daksa dengan pengawasan intensif dan seperti apa hal tersebut dilakukan? Terima kasih. Terima kasih Mbak Faridina. Ada yang lain? Izin bertanya, Mas. Monggo, Mas. Apa itu disabilitas tunadaksa? Ya, mungkin pertanyaan saya tampung dulu, Mas Dista. Mungkin ada yang lain ingin bertanya? 2 atau 3 pertanyaan lagi. Sembari menunggu jawaban, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Faradina.
tentang penanganan intensif pada penderita tunadaksa adalah mengamati setiap tingkah laku mereka dengan memberikan mereka bimbingan terhadap kekurangan mereka dan mengamati pola belajar mereka terhadap kebutuhan hidup sehari-hari seperti makan, minum, mandi, dan lain-lain. Mengamati bagaimana mereka melakukan hal tersebut dan membantu mereka hingga mereka bisa dan tidak memerlukan bantuan lagi. Seperti contoh yang ada, seperti anak yang memiliki kekurangan pada lengan dan dia tidak dapat melakukan kegiatan makan, mandi, atau bahkan ada yang dapat melakukan hal-hal yang lebih besar seperti mereka dapat menggambar, atau seperti mereka ada kasus seperti atlet yang kekurangan pada bagian kakinya, dia dapat menggunakan kursi roda dan melakukan basket atau melakukan olahraga lainnya. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih. Berarti itu pengamatan intensifnya itu juga ada latihan-latihan juga ya untuk anak yang penderita daksa gitu kan. Anjir, Mbak, seperti itu, Mbak. Hampir sama. Baik, terima kasih. Untuk tahu bagaimana. Sama. Masih bisa bertanya enggak? Masih monggo. Izin bertanya ya untuk kelompoknya Arthur dan Nanang. Pertanyaannya yaitu menurut kalian gimana sih buat menangani emosional dari anak tunadaksa? Terus dari anak tunadaksa itu punya prestasi apa aja kalau dari secara kalian tahu gitu aja. Masih. Ya, sama Mbak. tanya tampung dulu. Baik, Mas. Ya, mungkin menunggu pertanyaan dari teman-teman. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Dista. Apa itu disabilitas tunadaksa? Disabilitas itu yaitu fisik atau tubuh. Ketidakmampuan tubuh dalam melakukan suatu aktivitas atau kegiatan tertentu. Jadi orang yang mengalami disabilitas itu tidak bisa melakukan aktivitas atau kegiatan tertentu bagaimana orang normal. Pada umumnya yang disebabkan oleh fisiologis, psikologis, dan kelainan struktur atau fungsi anatomi tubuh. Apakah pertanyaan dari Mas Dita sudah menjawab jawaban dari saya? Ya, makasih Mas. Ya, makasih Mas Dita. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Aisyah mengenai cara menangani emosional pada anak yang menderita tunadaksa. Yang pertama yaitu melatih anak untuk percaya diri. Yang kedua, menciptakan hubungan baik antara anak dengan orang tua atau bahkan anak dengan guru. Biasakan gaya hidup. Yang ketiga, biasakan gaya hidup sehat. Yang keempat, salurkan emosi baik pada anak tersebut. Yang kelima, buatlah suasana rumah penuh dengan rasa optimisme sehingga anak tergerak untuk melakukan hal-hal baik. Yang keenam, memberikan kepercayaan kepada anak untuk melakukan sesuatu. Yang ketujuh, dengarkan dengan baik pendapat anak. Yang kedelapan, ajarkan pada anak untuk tidak menghakimi orang lain. Dan pertanyaan yang selanjutnya yaitu tentang prestasi-prestasi yang dimiliki penderita tunadaksa. Bentar, Mbak. Saya mendapat 3 atlet yang menderita tunadaksa. Yang pertama adalah
Niningah Widiasih adalah seorang atlet power shuffling asal Bali yang mengalami kelumpuhan sejak umur 3 tahun. Yang kedua, Jendi Pengabean Akmal. Beliau adalah atlet renang dengan 1 kaki, berasal dari Sumatera Selatan. Ia kehilangan kakinya saat berumur 11 tahun karena kecelakaan yang dialaminya. Dan yang ketiga yaitu Dimas Prasetyo. Dimas Prasetyo merupakan atlet bulu tangkis pada tingkat nasional. Dulu ia adalah pemain sepak bola, terus mengalami kecelakaan cedera pada salah satu lengannya. Mungkin itu Mbak Isya. Mbak Isya, gimana, bisa terima nggak? Atau ada pertanyaan lain dari teman-teman? Kalau tidak ada, mungkin akan saya tutup presentasi pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi dalam presentasi ini, dan terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya dan Arthur. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.